Halo semuanya, terima kasih telah datang ke channel saya. Pada video kali ini, saya akan membuat video yang berkaitan tentang mata kuliah kalkulus, di mana akan menjelaskan dan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi kalkulus. Nah, di sini saya akan share screen untuk menampilkan soal-soal beserta penjelasannya. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Angelika Simbolon dengan NIM 210803010. Untuk dosen pengampu di mata kuliah kalkulus ini adalah Ibu Catherine Jenny Sirait, SSI, MSI. Adapun untuk menyelesaikan dan menjelaskan soal-soal, yaitu terkait tentang yang pertama, integral parsial, kedua, integral trigonometri, 3. Integral tak tentu, 4. Dari Taylor dan Maclaurin, 5. Limit dan kekontinuan, 6. Lagrange multiplier, 7. Maksima dan minima, 8. Fungsi dengan 3 variabel, 9. Triple integral, 10. Derivatif parsial, 11. Conic section dalam kalkulus. Baik, kita masuk yang pertama yaitu integral parsial. Nah, kita akan mencari hasil dari integral ln 3x dx. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita misalkan ln 3x ini adalah sebagai U. Ln 3x ketika dijabarkan, maka hasilnya adalah ln 3 ditambah ln x. du dari ln 3 ditambah ln x sama dengan 1 per x dx. dv sama dengan dx. Jadi, kita peroleh hasil v-nya sama dengan x. Nah, setelah kita peroleh hasil seperti ini, dengan menggunakan rumus integral parsial, maka diperoleh integral ln 3x dx. Di sini U-nya adalah ln 3x, dv-nya sama dengan dx. Nah, kan rumus integral dari parsial kan U dikali V dikurang integral V dikali du. Nah, U-nya adalah ln 3x. V-nya adalah x. Dikurang integral V-nya x dikali du-nya adalah 1 per x dx. Maka kita tuliskan di sini 1 per x dx. Sama dengan ln 3x dikali x, itu hasilnya adalah x ln 3x. Dikurang integral dari. Nah, x dikali 1 per x kan hasilnya 1. Maka kita langsung tuliskan saja di sini dx. Gitu ya. Jadi, x ln 3x dikurang integral dx sama dengan x ln 3x dikurang. Hasil dari integral dx itu adalah x ditambah c. Jadi, dengan menggunakan integral parsial, hasil dari integral ln 3x dx adalah x ln 3x dikurang x ditambah c. Kita lanjut untuk soal integral trigonometri. Carilah integral dari integral sin pangkat 3x cos pangkat 4x dx. Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Integral sin pangkat 3x dikali cos pangkat 4x dx itu sama dengan integral sin pangkat 2x dikali cos pangkat 4x sin x dx. Nah, sin pangkat 3x ini kita jabarkan seperti ini, yaitu sin pangkat 2x dikali sin x dx. Nah, kenapa dijabarkan? Karena sin pangkat 2x ini itu sama dengan 1 dikurang cos pangkat 2x. Kenapa harus 1 kurang cos pangkat 2x? Agar lebih mudah diselesaikan. Karena ada juga cos pangkat 4x dx. Nah, karena kan hasil dari sin pangkat 2x ini bisa diubah ke dalam bentuk 1 kurang cos kuadrat x, itu akan lebih memudahkan kita untuk menyelesaikan soal ini. Nah, setelah bentuknya seperti ini, maka kita lanjutkan. Integral cos pangkat 4x dikurang cos pangkat 6x sin x dx.
hasilnya adalah integral cos pangkat 4x dikali sin x dx dikurang integral cos pangkat 6x dikali sin x dx. Jadi dikali ya, cos pangkat 4x dikali sin x dx hasilnya ini. Min cos pangkat 6x dikali sin x hasilnya gini. Nah, setelah kita jumlahkan, maka kita perolehlah hasilnya min cos pangkat 5x per 5 ditambah cos pangkat 7x per 7 ditambah c. Selanjutnya tentang integral tak tentu. Nah, di sini ada soalnya ya. Hasil dari integral x akar 4x ditambah 1 dx adalah, nah di sini udah ada opsi A, B, C, D, E. Nanti kita cocokkan opsi mana yang benar setelah kita menyelesaikannya. Ini adalah alternatif pembahasannya. Untuk menyelesaikan soal integral ini, kita menggunakan aturan dasar integral, di mana aturan dasarnya adalah integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n ditambah c dengan ketentuan x tidak sama dengan minus 1 dan manipulasi aljabar. Maka kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Kita misalkan U sama dengan 4x ditambah 1. Nah, X-nya sama dengan 1 per 4 dikali U kurang 1. DU itu sama dengan 4 dx. Nah, jadi dx itu sama dengan 1 per 4 du atau 1 per 4 du itu sama dengan dx. Nah, ketika kita sudah memperoleh hasil seperti ini, maka kita coba substitusikan ke soal dan kita lakukan manipulasi aljabar. Integral x akar 4x ditambah 1 dx itu sama dengan integral 1 per 4 kali U kurang 1 dikali akar U dx. Nah, ketika kita jabarkan, maka hasilnya kita peroleh 1 per 60 dikali 4x ditambah 1 pangkat 3 per 2 dikali 6x kurang 1 ditambah C. Nah, jadi opsi yang sesuai adalah B. Selanjutnya ada tentang Dirac-Taylor dan Maclaurin. Nah, soalnya seperti berikut. Hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam Dirac-Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, jadi penyelesaiannya sebagai berikut ya. Fx sama dengan sin x. Nah, kita turunkan turunan pertama. Dari sin x adalah min cos x. Kemudian turunan kedua dari sin x adalah min sin x. Kemudian turunan ketiga dari sin x adalah min cos x. Kemudian turunan keempat dari sin x adalah sin x. Dan seterusnya. Maka fx sama dengan sin x sama dengan sin kali 1 ditambah h cos kali 1 dikurang h pangkat 2 per 2 sin kali 1 dikurang h pangkat 3 per 6 cos kali 1 ditambah h pangkat 4 per 24 sin kali 1 ditambah sampai seterusnya. Nah, jadi fx sama dengan 0,8415 ditambah 0,5403h dikurang 0,4208h kuadrat dikurang 0,0901h pangkat 3 ditambah 0,0351h pangkat 4 ditambah sampai seterusnya. Nah, kasus khusus adalah bila fungsi diperluas di sekitaran x0 sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Maclaurin, yang merupakan deret Taylor baku. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa deret Maclaurin ini adalah bagian dari deret Taylor. Selanjutnya ada soal untuk
Maclaurin. Uraikan sin X, cos X, tan X, E pangkat X, dan ln X tambah 1 dalam deret Maclaurin. Deret Maclaurin dari sin X. Kita tentukan dulu turunan dari sin X sebagai berikut. Nah, sampai turunan keempat paling banyaknya, hingga seterusnya. Nah, deret Maclaurin dari sin X adalah sin 0 ditambah cos 0 per 1 faktorial X, ditambah minus sin 0 per 2 faktorial kali X kuadrat, ditambah min cos 0 per 3 faktorial kali X pangkat 3, ditambah sin 0 per 4 faktorial X pangkat 4, ditambah seterusnya. Hingga kita peroleh hasilnya X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai seterusnya. Deret Maclaurin dari cos X dengan cara yang sama seperti sin tadi, maka kita perolehlah hasilnya setelah kita tulis cos 0 ditambah min sin 0 per 1 faktorial X ditambah min cos 0 per 2 faktorial X pangkat 2 ditambah sin 0 per 3 faktorial kali X pangkat 3 ditambah cos 0 per 4 faktorial kali X pangkat 4 tambah sampai seterusnya, itu hasilnya adalah 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah sampai seterusnya. Yang kelima ada limit dan kekontinuan. Nah, diketahui fungsi f sebagai berikut. Fx sama dengan ada x tambah 1 dengan interval x lebih kecil dari 2. Ada fx sama dengan 4 dengan x sama dengan 2. Ada fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 dengan x lebih besar dari 2. Periksa f. Periksa kontinuen f di A, x sama dengan 2, dan B, x sama dengan 3. Nah, jawab. Di x sama dengan 2 diperoleh F2 sama dengan 4. Nah, lalu kenapa kita pilih yang fx-nya sama dengan 4? Karena di sini yang interval x-nya sama dengan 2 adalah fx sama dengan 4. Maka yang kita pilih adalah ini, yang fx sama dengan 4. Maka dari itu untuk mengecek kekontinuan x di 2, kita pakai fx sama dengan 4. Kita masukkan nilai x2-nya ke dalam fungsinya, f2 sama dengan 4. Jadi lim x2 min dari kiri itu hasilnya adalah 3. Dan lim x mendekati 2 dari kanan itu hasilnya juga 3. Karena hasil limit di atas tidak sama dengan hasil F2, maka F tidak kontinu di X sama dengan 2. Nah, untuk mengecek kekontinuan di X sama dengan 3 diperoleh F3 sama dengan X2 kurang 1. Kenapa dipilih kenapa dipilih X kuadrat? Ini X kuadrat ya. X kuadrat dikurang 1. Karena di sini kita lihat yang intervalnya lebih besar dari 2 adalah X kuadrat kurang 1. Kita pilih interval yang lebih besar dari 2 karena yang ingin diperiksa itu X-nya sama dengan 3. 3 itu udah lebih besar dari 2. Jadi yang cocok adalah X kuadrat kurang 1. Maka kita pakai yang itu. Nah, setelah kita mengecek lim X mendekati 3 dari kiri dan kanan, hasilnya 8. Karena hasil limit yang diperoleh itu sama dengan hasil dari F3, maka F continue di X sama dengan 3. Nomor 6, ada Lagrange dan multiplier. Nah, Lagrange dan multiplier ini soal-soalnya itu berkaitan dengan kasus-kasus minimasi ya. Jadi misalnya ada soal seperti ini. Suatu kawat yang panjangnya 12 meter dipotong menjadi 2 bagian. Bagian pertama dipakai untuk membentuk lingkaran, dan bagian kedua dipakai untuk membentuk bujur sangkar. Bagaimana kawat tersebut harus dipotong supaya jumlah luas kedua bangun minimum? Nah, yang pertama itu membuat fungsi tujuan fx dan fungsi kendala gx. Fungsi tujuannya adalah sebagai berikut. F sama dengan VR kuadrat ditambah S kuadrat. Fungsi kendalanya adalah 2VR ditambah 4X sama dengan 12. Kedua, membuat fungsi Lagrange dengan rumus seperti berikut. Nah, syarat perlunya ada 2 syarat untuk mengerjakannya. Ada syarat perlu dan ada syarat cukup. Untuk syarat perlu menggunakan parsial ya, parsial L per parsial R sama dengan 0. Kita masukkan rumusnya,
2VR ditambah lambda kali 2V sama dengan 0. Ini adalah persamaan pertama. Dengan menggunakan partial L per partial S sama dengan 0, kita peroleh hasilnya ini. 2S ditambah 4 lambda sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang kedua. Dengan partial L per partial lambda sama dengan 0, kita peroleh rumus 2VR ditambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang ketiga. Dengan eliminasi dan substitusi, maka kita peroleh lambda sama dengan 6 per V tambah 4. R sama dengan 6 per V tambah 4, dan S sama dengan 12 per V pangkat per V tambah 4. Sehingga diperoleh FR, S kira-kira itu 5,04. Untuk syarat cukupnya itu menggunakan matriks Hessian yang berbentuk sebagai berikut. Determinan dari matriks 2V kurang Z, 0, 2V, 0, 2 dikurang Z, 4. 2V, 4, 0, sama dengan 0. Dari matriks Hessian diperoleh nilai Z-nya adalah ini. Nah, karena nilai Z-nya lebih besar dari 0, maka penyelesaian R sama dengan 6 per V tambah 4, dan S sama dengan 12 per V tambah 4 merupakan titik minimum. Jadi kesimpulannya, agar luas yang terbentuk minimum, maka kira-kira untuk lingkaran sebesar kira-kira 0,84 dan sisi untuk persegi sebesar kira-kira 1,68 dengan luas terbentuk kira-kira 5,04. Yang ketujuh, ada maksima dan minima. Nah, soal 1, kasus tentang minimasi nih. Sebuah perusahaan memiliki 2 macam persediaan bahan baku. 1, untuk memproduksi barang A maksimum 8 satuan, dan bahan baku 2 maksimum 5 satuan. Untuk 1 unit produk A memerlukan 2 unit bahan baku 1 dan 1 unit bahan baku 2. Sedangkan untuk 1 unit produk B memerlukan 3 unit bahan baku 1 dan 2 unit bahan baku 2. Berdasarkan hasil riset pasar, diketahui bahwa harga jual produk A sebesar 15.000 dan produk B seharga 10.000. Berapa produksi barang A dan B agar jumlah hasil penjualannya maksimum? Nah, ini kita cara menyelesaikannya dengan menggunakan kasus maksimasi ya. Nah, jadi cara pemecahan masalahnya dengan menggunakan metode aljabar. Kemudian mencari X1 dan X2. Nah, dari sini, dari soalnya, diperoleh nanti 2X1 ditambah 3X2 ditambah X3 sama dengan 8. X1 ditambah 2X2 ditambah X4 sama dengan 5. Nah, ternyata nih ada 4 variabel yang akan dicari nilainya. Akan tetapi hanya tersedia 2 persamaan. Mengingat 2 persamaan hanya dapat dipergunakan untuk memecahkan atau mencari nilai 2 variabel saja, sehingga 2 variabel lainnya dalam setiap pemecahan nilainya harus 0. Nah, variabel slack dapat diartikan sisa bahan mentah. Jadi solusinya, rumuskan terlebih dahulu linear programming yang standar atau ketidaksamaan diubah menjadi persamaan sebagai berikut. Maksimasi Z sama dengan 15X1 ditambah 10X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4. Dengan kendala ada 3. Kita lihat sebagai berikut. Nah, pemecahan optimalnya adalah jika nilai X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0, maka kita peroleh Z-nya adalah 15 dikali 0 ditambah 10 dikali 0 ditambah 0 dikali 8 ditambah 0 kali 5. Dengan demikian diperoleh Z maksnya sama dengan 0. Nah, jika X1 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0, maka kita peroleh X4-nya itu minus 1/3. Nah, karena terdapat nilai negatif, maka Z tidak layak. Nah, setiap nilai yang diperoleh negatif, maka langsung kita tetapkan saja Z-nya tidak layak. Nah, jika X1 sama dengan 0 dan X4 sama dengan 0, maka kita peroleh Z max-nya 25. Jika X2 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0, maka diperoleh Z max-nya sama dengan 60. Jika X2 sama dengan 0 dan X4 sama dengan 0, maka hasilnya lagi-lagi negatif ya.
negatif 2. Jadi hasilnya tidak layak, Z tidak layak. Jika X3 sama dengan 0 dan X4 sama dengan 0, maka diperoleh Z max-nya sama dengan 35. Nah, dari 6 pemecahan dasar di atas dihasilkan 4 yang layak atau disebut dengan feasible, yaitu Z1, Z3, Z4, dan Z6. Sedangkan yang tidak layak adalah Z2 dan Z5. Jadi dari 6 pemecahan ada 4 yang layak dan 2 tidak layak. Nah, di antara 4 pemecahan yang layak atau feasible, maka ada satu yang terbesar yaitu Z4 sebesar 60. Nah, itulah disebut dengan keuntungan maksimal dengan jumlah produk A sebesar 4 unit. Sedangkan produk B tidak diproduksi dan bahan mentah kedua sisa 1 unit. Nah, soal keduanya itu berkaitan dengan kasus minimasi. Nah, misalkan ada min Z sama dengan 8X1 ditambah 5X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4 dengan kendalanya dapat kita lihat ya, ada 3 kendala. Nah, untuk membuat ketidaksamaan menjadi persamaan linear harus dimasukkan variabel surplus, yaitu variabel yang harus dikurangkan agar satu ketidaksamaan menjadi persamaan. Nah, setelah kita peroleh bentuknya seperti ini, di mana X3 dan X4-nya adalah variabel surplus, maka pemecahan masalahnya adalah yang pertama, jika X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0, maka hasilnya itu adalah minus 10. Kalau hasilnya minus atau negatif, maka Z-nya tidak dapat dihitung atau tidak layak. Nah, jika X1 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0, maka diperoleh Z-nya sama dengan 75. Jika X1 sama dengan 0 dan X4 sama dengan 0, maka X3-nya sama dengan 10. Nah, karena terdapat nilai negatif dari hasil ini, ada yang negatif. Yang mana tadi? Nah, di sini X4-nya minus 10. Nah, kan ini ada pengoperasian ini X4. Di mana hasil X4 tadi apa? Tidak layak. Jadi, hasilnya juga akan tidak layak. Nah, jika X2 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0, maka Z-nya sama dengan 60. Jika X2 sama dengan 0 dan X4 sama dengan 0, maka lagi-lagi hasilnya negatif 8,33, maka tidak layak. Untuk X3 sama dengan 0 dan X4 sama dengan 0, maka diperoleh lagi Z tidak dapat dihitung atau Z tidak layak. Nah, dari 6 pemecahan dasar di atas dihasilkan 2 yang layak atau feasible, yaitu Z2 dan Z4. Sedangkan yang tidak layak adalah Z1, Z3, Z5, dan Z6. Di antara 2 pemecahan yang layak itu ada 2 saja yang feasible. Maka ada satu yang terkecil, yaitu Z4 sebesar 60. Itu adalah biaya minimum. Dengan jumlah produk A sebesar 7,5 unit, sedangkan produk B tidak dapat diproduksi, dan bahan mentah kedua sisa 12,5 unit. Yang ke-8 adalah fungsi dengan 3 variabel. Nah, soalnya seperti ini. Misalkan Gx, Y, Z sama dengan akar X cos Y ditambah Z kuadrat. Carilah setiap nilai berikut. Serta apakah daerah asal alami untuk fungsi ini? Nah, ada 4 yang pengen kita cari. Yang pertama adalah G402, yang B, G-4, V3, C, G2, V/3 minus 1, dan D, G3, 6, 1,2. Mari kita lakukan penyelesaian. Langkah pertama, substitusikan pada fungsi Gx, YZ sama dengan akar X cos Y ditambah Z kuadrat. Maka didapat untuk A itu hasilnya 6, untuk B itu hasilnya 12, untuk C itu hasilnya 2, dan untuk D hasilnya akar 3 cos 6 ditambah 1,2 pangkat 2. Langkah keduanya, memilih mana yang merupakan daerah asal atau bukan dari langkah 1. Maka didapat hasil dari A, B, dan C bernilai bilangan asli, sedangkan D tidak. Nah, langkah ketiga menyimpulkan dari langkah 1
Dan langkah 2, maka didapat daerah asal alami X, Y, Z, di mana X lebih besar dari 0, Y lebih besar sama dengan minus tak hingga, lebih kecil sama dengan tak hingga, dan Z lebih besar min tak hingga, dan lebih kecil tak hingga. 9 ada triple integral. Nah, soalnya adalah seperti berikut. Integral dengan batas bawah 0, 2, batas atas 2, integral 0 sebagai batas bawahnya dan batas atasnya 3x, dan integral dengan batas bawah y tambah 1, batas atas 2x, dari 6dz, dy, dx. Nah, kita lakukan dulu pengintegralan yang paling akhir, di mana integral dengan batas bawah y tambah 1, batas atas 2x. Kita peroleh 6z, kita peroleh hasilnya seperti ini. Kita tulis seperti ini hasilnya pertama-tama. Nah, setelah kita integralkan dengan yang paling terakhir ini, kita peroleh hasilnya ini. Kemudian setelah kita integralkan itu, kita integralkan lagi ke ini, ke yang batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3x. Maka kita peroleh hasilnya adalah ini. Setelah itu kita integralkan lagi dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Maka diperoleh hasilnya 24 dikurang 36 dikurang 0 sama dengan minus 12. Yang 10 ada derivatif parsial. Nah, ada soalnya seperti berikut. Tentukan derivatif parsial fungsi f terhadap x. Jika fxy sama dengan x kuadrat ditambah 2y, maka langsung kita lakukan seperti berikut. Kita pakai rumusnya. Fx untuk x, y sama dengan lim delta x mendekati 0, dengan rumusnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita masukkan untuk di sini. Kita masukkan x kuadratnya kan ini kan, x kuadratnya ini. Maka dalam fungsinya ini kita tambahkan delta x di dalam. Lalu dikuadratkan ditambah 2y. Dikurang x kuadrat ditambah 2y per delta x. Nah, maka diperoleh hasilnya 2x. Selanjutnya, tentukan derivatif parsial fungsi f terhadap y jika fx, y sama dengan x kuadrat ditambah 2y. Ini sekarang derivatif parsial terhadap y-nya. Kalau yang awal tadi terhadap x, sekarang terhadap y-nya. Nah, dengan menggunakan rumus seperti berikut, maka diperoleh hasilnya adalah 2. Yang 11 ada conic section dalam kalkulus. Nah, lukislah elips dengan persamaan x kuadrat ditambah 25 per 25 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1, lalu tentukan unsur-unsurnya. Nah, jawab. Bentuk umum ini adalah x kuadrat ditambah per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, dari x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1 diperoleh a kuadrat sama dengan 25, maka a-nya adalah 5. Dari mana tuh 5? Kita akarkan 25 hasilnya 5. Dan b kuadrat sama dengan 3. Maka pengakaran dari 9 adalah 3. Kenapa diakarkan? Agar hasilnya tunggal. Agar a tidak kuadrat dan b juga tidak kuadrat. Nah, untuk c kuadrat sama dengan a kuadrat dikurang b kuadrat. Nah, sama dengan 25 dikurang 9 hasilnya 16. Nah, kalau c kuadrat 16, maka c-nya adalah 4. Pusat sama dengan m 0,0. Nah, puncak sama dengan A,0. Minus A,0. 0, B. 0, minus B. Nah, kita perolehlah puncaknya 5,0, minus 5,0, 0,3, dan 0, minus 3. Nah, fokusnya adalah C,0. C,0 sama dengan 4,0 dan minus 4,0. Untuk sumbu mayornya, Y sama dengan 0, itu adalah sumbu X. Sumbu minornya, X sama dengan 0, itu adalah sumbu Y. Nah, panjang sumbu mayor itu sama dengan 2A. 2 dikali hasil A. A-nya tadi diperoleh 5. Maka 2 kali 5, 10. Untuk panjang sumbu minor itu sama dengan 2B. 2 dikali nilai B-nya adalah 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Untuk eksentrisitas atau E sama dengan 4/5.
direktris. X sama dengan plus minus A kuadrat per C sama dengan plus minus A kuadratnya adalah 25, C-nya adalah 4. Untuk latus rektumnya sama dengan 2B kuadrat per A. Sama dengan 2 dikali B kuadrat adalah 9 ya. 2 kali 9, 18 per A-nya. A-nya sama dengan 5. Untuk gambarnya adalah seperti berikut. Nah, kira-kira seperti itulah pembahasan saya untuk soal-soal kalkulus pada kali ini. Saya Angelika Simbolon mengucapkan terima kasih.